Halo guys, selamat datang di saluran peternakan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk selalu mendukung channel YouTube saya agar semakin terus berkembang dan terus mengupdate video-video terbaru mengenai tentang peternakan tentunya. Kemudian jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya, share, dan like serta komen apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar peternakan yang ingin ditanyakan. Insya Allah dengan sedikit pengetahuan ini saya akan menjawabnya satu persatu nanti. Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya sedang memberi pakan kambing-kambing saya ini agar cepat besar ya, dan segera dapat dipanen, dijual, dan menghasilkan uang tentunya. Nah, biasanya kalau peternak rakyat itu pemberian pakannya adalah ramban dari kebun, dari ladang yang berupa dedaunan seperti ini teman-teman. Ini masih ada tangkainya atau batang kecil-kecilnya ini karena tidak ada alat chopper untuk mencacahnya gitu kan. Nah, pemberian semacam ini biasanya langsung diberikan ke ternak kambing, sehingga ternak kambing akan memilihnya sendiri, sehingga akan dimakan daunnya seperti ini teman-teman. Jadi hanya menyisakan batang tangkainya saja. Nah, batang tangkainya ini tentu harus dibuang setelah daunnya sudah habis. Namun di beberapa peternak yang memiliki chopper atau pemotong rumput, biasanya pemberian pakannya itu bisa dapat dicacah terlebih dahulu gitu. Karena sebenarnya dengan dicacah itu memudahkan kambing untuk mengkonsumsi pakan-pakan ini teman-teman. Selain itu, dengan pencacahan tersebut akan mengurangi dampak pakan itu tidak dikonsumsi dengan baik oleh ternak, seperti terbuang, jatuh, dan lain sebagainya. Kalau untuk pemberian pakan di peternak rakyat yang langsung diberikan dengan tangkai-tangkainya, biasanya ini akan beberapa akan terbuang teman-teman. Seperti saya lihat ini, di bawah ini ada sisa-sisa pakan yang terjatuh gitu, karena masih banyak tangkai ya. Makannya si kambing kan seperti ini, di obrak-abrik gini ya dedaunannya. Nanti ada yang jatuh ini seperti ini. Ini sangat sayang sekali sebenarnya teman-teman. Harusnya ini dapat dikonsumsi oleh ternak, tapi akhirnya terbuang. Nah, namun kalau tidak memiliki chopper ya tidak masalah, ya kan? Yang penting kita selalu siap untuk mencari pakan untuk kambing-kambing kita ini, teman-teman. Nah, kemudian seperti apa yang saya sampaikan tadi, tangkai-tangkai ini nanti akan menjadi limbah, akan jatuh, terbuang, bahkan bisa masuk ke dalam kandang. Akan masuk ke dalam kandang seperti ini, teman-teman. Kita lihat. Nah, itu ada tangkai-tangkai yang masuk di sela-sela lantai kandang. Dan ini harus dibersihkan, teman-teman. Mengapa demikian? Karena nanti akan mengganggu kambing-kambing ini untuk tinggal gitu di situ. Karena kebersihan kandang merupakan salah satu faktor penentu kambing ini terbebas dari penyakit. Karena penyakit itu biasanya berawal dari tempat tinggal yang kumuh, yang kotor, sehingga penyakit berkembang biak dengan cepat. Dan ini harus dibersihkan. Seperti kotoran kambing ini harus jatuh ke bawah gitu. Jadi lubangnya harus lebih lebar, teman-teman. Coba kita lihat di bawah sini, banyak pakan yang terbuang ya, yang jatuh, tangkai segala macam. Nah, ini harus dibersihkan minimal 3 hari atau seminggu 2 kali. Tapi kalau misalkan tidak ada waktu, itu bisa dibersihkan ya maksimal 1 minggu lah teman-teman. Karena kalau sudah 1 minggu itu biasanya sudah sangat menumpuk, dan ini
akan mengakibatkan sirkulasi udara di bawah sini yang biasanya jatuh seperti ini akan tidak lancar gitu, sehingga udara semakin panas, kemudian akan menguap ke atas. Yang di atas ini tentu sudah ada kambing gitu. Nah, dengan demikian nanti ya penyakit ini dapat berkembang dengan cepat gitu, sehingga berdampak buruk untuk si kambingnya ini. Untuk di sisi kambing, di sisi bawah kandang ini, lantainya ini harus diberi seperti ini teman-teman, beri tameng ya, agar kotoran kambing ini tidak kemana-mana, artinya tidak mencar-mencar ke bawah sini ya, begitu. Karena biasanya ada hewan-hewan liar seperti ayam, kemudian segala macam yang biasanya mengorek-ngorek ini kotoran kambing ini untuk mencari makan, sehingga perlu dibuatkan seperti ini. Dan ini kalau saya sarankan, tameng ini jangan terlalu tinggi, cukup sekitar 20 cm saja, karena untuk memudahkan kita membersihkan ini kotoran ini di bawah ini yang saya bilang tadi, sisa-sisa pakan seperti tangkai seperti ini teman-teman. Ini harus dibersihkan kalau menurut saya ya, meskipun di bawah ini semua kotoran tapi harus dibersihkan. Mengapa? Biarkan kotoran ini bersih tanpa ada tangkai-tangkainya, sehingga nanti ketika collecting kotoran untuk dibuat pupuk itu juga akan mudah. Kemudian seperti yang saya tambah tadi, tidak panas di bawah sini. Nah, jika kita memiliki tamang yang pendek seperti ini, tidak terlalu tinggi, ini akan memudahkan kita untuk mengambilnya, dan juga kotoran juga tidak akan terlempar ke sebelah sini gitu ya, ke halaman sini. Tapi kalau kita buat tinggi semacam ini ya aman sih, tapi ya kita susah untuk mengambilnya teman-teman, seperti itu. Dan mau tidak mau, sisa-sisa pakan seperti ini, tangkai-tangkai seperti ini harus dibuang dan dibakar gitu. Karena kalau diberikan lagi, meskipun ini masih hijau gitu ya, kalau sudah diberikan lagi, ini kambing tetap tidak akan mau, karena sudah terkontaminasi dengan kotoran, diinjak-injak dengan tanah. Itu biasanya kambing-kambing tidak mau makan lagi teman-teman. Jadi ini harus dibuang, dikumpulkan, dan dibakar ketika kering. Tapi kalau saya sarankan ya itu tadi, kita harus punya chopper ya. Tapi karena chopper terbilang mahal, ya seperti ini aja gitu. Kemudian untuk konstruksi tempat pakan ini juga harus tinggi ya. Kalau pakan kita yang berikan itu adalah pakan ramban dari kebun yang tidak dicacah. Karena kalau sisinya tinggi seperti ini kan tinggi ya. Ini pakan ini yang kita banyak seperti ini tidak akan jatuh gitu. Tidak akan terlalu banyak jatuhnya. Kemudian kalau dalam setumpuk ini sebenarnya daunnya itu sekitar hanya 65% saja. Sisanya adalah tangkai-tangkai semacam ini yang tidak dimakan. Nah itu, maka kita memerlukan tempat pakan yang lebih besar, lebih tinggi teman-teman. Tapi kalau misalkan pemberian pakannya dicacah atau terbuat dari silase atau fermentasi, itu biasanya cukup pendek saja agar memudahkan kambing ini untuk memakannya. Kalau terlalu dalam, terlalu lebar, juga nanti kambing-kambing ini tidak dapat ini ya, tidak dapat menjangkaunya untuk dimakan gitu teman-teman. Ya sama saja. Jadi apapun itu harus sesuai tempatnya, harus sesuai dengan ukurannya, harus memiliki ilmunya, sehingga usaha kita ini berjalan dengan lancar. Coba lihat teman-teman, sisa dari pakan yang terbuang. Ini baru 1 hari segini banyaknya. Ini kalau untuk 1 ekor kambing ini udah cukup untuk 1 kali makan ya. Nah jadi sangat disayangkan nih terbuang banyak seperti ini. Selesai teman-teman pembersihan kandang, hanya butuh waktu 10 menit saja, nggak terlalu lama sebenarnya. Kita lihat perbandingan dari yang tadi,
sudah terlihat lebih bersih, lebih rapi, sehingga mudah dipandang teman-teman, enak dipandang. Kemudian untuk kambingnya juga berdampak terhadap kesehatan dan pertumbuhannya. Kemudian di sisi lain, ketika ada yang pembeli yang datang ke kandang itu, kesan pertamanya terlihat sangat bagus gitu. Artinya kandangnya rapi, bersih, kemudian kambing-kambingnya juga sehat, bersih. Ini kan pembeli akan berpikir bahwasanya kambing yang akan dibelinya ini dipelihara dengan baik gitu ya, sehingga lebih tertarik dan nilai jual juga akan semakin lebih tinggi, akan berdampak ke segala hal. Oleh karena itu, seperti sabda Rasulullah, ada juga seperti apa yang disampaikan oleh firman Allah, bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini sangat cocok tentunya juga dipraktikkan dalam pemeliharaan kambing ini teman-teman. Demikian video kali ini. Silahkan subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Insya Allah saya akan terus mengupdate video-video peternakan untuk menambah ilmu dan wawasan tentang kita. Terima kasih, salam sukses, salam peternakan.